Ya, kita ini dalam zaman yang menyedihkan karena itu semuanya adalah komersial, semuanya jual beli, wani piro, transaksional, korupsi menjadi-jadi. Sayang, sedih bahwa itu tidak bisa berkurang setelah reformasi. Mahfud punya reputasi yang tidak tercela di situ. Halo, bersama saya Ayu Utami di Blak-Blakan 2045 Special Edition bersama Gaspol Ganjar Mahfud. Dan kita bersama narasumber kita hari ini adalah Gunawan Muhammad. Selamat pagi Mas Gun. Selamat pagi. Kita langsung aja pertanyaan pertama Mas Gun. Apa sih yang istimewa dari pemilu 2024 ini? Sehingga orang-orang seperti Mas Gun, Romo Magnis itu, Airi Riana harus bicara ke publik. Ya, sebetulnya saya ini agak tidak tertarik pada Pilpres. Pemilu pasti tidak, Pilpres 2024 ini. Saya tadinya pikir, pertama saya ingin mencurahkan diri pada kesenian saya dan memang itu yang saya lakukan. Kedua, karena saya ini masih waktu itu terpesona pada Pak Jokowi ya. Saya lihat calon-calon ini meskipun baik-baik, kecuali Prabowo, nggak begitu meyakinkan untuk bekerja seperti Pak Jokowi. Bekerja keras, tekun gitu, dan berhasil di beberapa tempat. Lalu saya sebetulnya mau golput atau paling tidak pasif. Tiba-tiba ada gejala penyalahgunaan kekuasaan. Yang paling mengganggu hati saya adalah waktu Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran yang sama sekali tidak memenuhi syarat, dicocok-cocokkan. Saya melihat kok jadi ada ketidakadilan. Bagaimana kalau orang lain yang bukan anak presiden harus naik ke sana? Kan tidak mungkin. Jadi moment of truth-nya itu kira-kira adalah keputusan MK bulan Oktober dan itu ya. Dan kelihatan bahwa Pak Jokowi mendesak terus. Lalu mulai saya pikir ini kerusakan yang terjadi bukan main, karena kalau Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi, dimanipulasi, maka kita kehilangan wasit. Kan sebuah bangsa, dimanapun juga, sebuah negeri, itu pasti ada konflik. Nah, untuk konflik itu ada manajemen of konflik. Demokrasi atau sistem politik umumnya yang bagus adalah yang mengelola konflik dengan reguler, damai, dan efektif. Dan institusional ya. Ya. Nah, kalau untuk itu kan harus ada wasit. Maka Mahkamah Peradilan itu penting. Dan ketika Mahkamah Peradilan dirusak dan dihancurkan kredibilitasnya, ya siapa lagi kita harus pegang kalau nanti ada konflik. Karena kan kita pengalaman tahun yang lalu, Pilpres itu penuh dengan konflik. Bahkan waktu itu Prabowo seperti ngambek. Nah, sekarang itu yang rusak, dan saya sedih sekali kok ini terjadi, dan melihat bahwa Jokowi yang selama ini saya sangat bela melakukan hal yang tidak sepatutnya. Nah, saya pikir, oh udahlah, saya ikut lagi meskipun saya tidak bisa sepenuhnya seperti dulu. Dulu kan ikut
bawa rombongan pedagang kaki lima, ikut kampanye di Sukabumi sampai malam. Sekarang enggak. Jadi Mas Gun kan pemilu 2014, 2019 itu all out untuk mendukung Jokowi, aktif sekali. Dan ternyata kita melihat bahwa kerusakan demokrasi yang tadi Mas Gun sebut itu berjalannya bertahap, Mas Gun, ya. Dan itu terjadi di masa Jokowi justru. Ya, terutama saya rasakan ketika Jokowi melakukan itu. Kalau misalnya dari wacana 3 periode. Nah itu sebelumnya saya belum tahu. Saya tidak percaya tadinya bahwa Pak Jokowi minta 3 periode. Baru kemudian saya tahu. Banyak hal yang negatif yang kemudian saya tahu. Mungkin terbuka mata saya. Dan orang selalu menyalahkan, kok dulu tidak bilang apa-apa. Jawaban saya, dulu saya tidak tahu. Dan dulu saya bersangka baik. Bagi saya, demokrasi itu harus mengandung unsur sangka baik pada orang yang kita pilih. Orang yang mencalonkan diri. Kalau tidak mungkin kan. Tapi juga harus punya cukup sangka buruk sehingga penyelewengan bisa tercegah. Katakanlah selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kita terlalu banyak sangka baik. Ya. Nah sekarang seandainya kita bisa bicara pada Jokowi, atau apa pesan yang seharusnya Jokowi dengar dari kita atau dari orang banyak? Saya kira apapun hasil usaha Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran, akhirnya akan sia-sia. Pertama, dia kan nggak akan terus-menerus punya pengaruh. Kedua, untuk itu banyak sekali kerusakan terjadi. Dan banyak sekali kemudian terungkap kekurangan sistem yang ada. Dengan kekuasaan yang begitu besar, seharusnya kan dia bisa mengubah sistem kepartaian kita yang sangat oligarki. Tapi itu tidak digunakan. Bisa memperkuat KPK untuk pemberantasan korupsi. Kok malah diperlemah dengan KPK di bawah presiden. Nah, yang hal semacam itu pada akhirnya akan sia-sia bagi kehendak dia. Jadi kehendak dia tidak akan jadi. Kedua, destruktif bagi Indonesia. Itu yang saya sedih, karena saya pikir kita perlu banyak tauladan dalam kepemimpinan yang selama ini tidak cukup menonjol. Sejarah kita selalu diwarnai dengan konflik yang tidak menarik, tidak destruktif lah. Kan banyak sekali trauma dalam sejarah kita, terutama terhadap minoritas, terhadap orang miskin, dan terhadap orang-orang yang mencari keadilan. Jadi 3 pesan itu saya kira agak jelas, Mas Gun, bahwa apa yang diinginkan Jokowi akan sia-sia, kerusakannya sudah terlalu besar, dan sebetulnya kita membutuhkan tauladan. Tadi Mas Gun mengatakan bahwa dalam berpolitik kita juga perlu memelihara prasangka baik. Nah sekarang kenapa Mas Gun memilih Ganjar Mahfud? Prasangka baik apa yang bisa dibebankan kepada pasangan Ganjar Mahfud? Kalau saya dengan Prabowo sudah nggak mungkin lah, karena mengalami sendiri waktu Tempo di Bredel, terus melihat teman-teman saya ditangkapin, tidak pulang. Saya melihat ada 2 calon kan, utama Anies dan Ganjar. Anies saya kenal baik, jauh lebih baik daripada Ganjar. Terutama waktu menyelenggarakan Frankfurt Book Ya, Fair. dan saya kenal keluarga dia kan, keluarga yang baik. Cuma kemudian kalau dilihat tim itu, ya Ganjar Mahfud lebih baik. Mahfud itu kuat sekali. Dan kemudian saya perhatikan Ganjar waktu
berbicara di UI, di UGM, dan kemudian di Dr. Sutomo, itu menunjukkan orang yang bukan saja bisa berbicara dengan bagus, articulate, fasih, dan menarik, tapi juga ngerti data dan detail dan solusi. Lebih dari Anies. Meskipun saya sebenarnya ketemu bicara dengan Ganjar, itu baru sekali. Sebelumnya belum pernah. Jadi justru secara personal sebetulnya tidak terlalu dekatnya. Saya lebih dekat ke Anies. Bahkan dengan Muhaimin saya agak kenal. Nah, dengan Mas Mahfud ya kenal. Dia satu-satunya menteri ya, kecuali Ibu Retno, yang membalas WA saya. Dan Mahfud, ya kita ini dalam zaman yang menyedihkan karena itu semuanya adalah komersial, semuanya jual beli, wani piro, Transaksional ya. Korupsi menjadi-jadi. Sayang, sedih bahwa itu tidak bisa berkurang setelah reformasi. Mahfud punya reputasi yang tidak tercela di situ. Ini problem dari, saya nyimbang lagi kembali, problem dari demokrasi kita sekarang yang oleh Mas Andi Wijayanto disebut mendung, itu saya kira karena orang seperti Pak Jokowi, dan saya sedihkan juga dari PSI, pertama tidak mengalami perjuangan untuk apa reformasi. Tapi kembali ke Ganjar Mahfud. Jadi Mas Gun merasa percaya bahwa kita bisa berprasangka baik meskipun kita sudah selalu dikecewakan oleh orang-orang yang kita pilih sebelumnya. Ya, demokrasi kan ada seorang teologi Kristen dari Amerika mengatakan bahwa karena kita percaya manusia itu baik, maka demokrasi mungkin. Karena kita percaya bahwa manusia itu bisa menyeleweng, jahat, abusif, maka demokrasi perlu. Nah, dalam keadaan itu kita memilih presiden. Nah, saya tidak setuju orang mengatakan bahwa golput itu hak. Dan beberapa teman mengatakan, ya nanti jangan ikut-ikut nyoblos lah. Memilih itu bagi saya sekarang bukan hak, itu kewajiban. Romo Magnis betul. Bukan memilih yang terbaik karena yang terbaik tidak pernah ada, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Itu kewajiban. Jadi memilih menggunakan hak suara itu bukan hak bagi saya, kewajiban sosial. Memilih menjadi kewajiban. Ya, bagi saya. Dan golput bukan menjadi bagian dari memilih itu. Kalau itu atau hanya pada kasus pemilu ini, Mas? Pada kasus pemilu ini, ya. Dulu kan saya juga mendukung SBY, karena Pak Budiono sebenarnya, lebih karena Pak Budiono. Jadi kita selalu siap untuk kecewa, tapi siap untuk tapi selalu melawan. punya harapan. Harapan enggak begini, saya selalu filsafat saya tentang harapan itu berdasarkan seorang penyair Cina, Lu Xun, selalu saya kutip. Harapan itu tidak ada. Seperti jalan di hutan rimba kan, penuh dengan tanaman dan rumpun. Tapi kalau kita jalani, kita berkali-kali dan bersama-sama, terjadilah jalan. Nah, itulah harapan. Harapan itu tidak di luar sana terus kita petik. Harapan itu kita bangun dari nol. Dan itu bisa dilakukan kalau kita berbuat. Kalau kita hanya analisa ya tidak. Tapi analisa pun bolehlah, tapi berbuat adalah. Terakhir Mas Gun, tadi sebetulnya Mas Gun sudah mengatakan kira-kira juga bahwa pesan untuk para pemilih sekarang ini. Tapi kalau kita melihat bahwa kita bisa aja memilih tokoh karena kita anggap dia bisa memajukan Indonesia, tapi kita juga bisa melihat bahwa Indonesia ini sekarang mengalami kemunduran dalam lembaga-lembaga demokrasi. Nah, ini mana yang lebih
pertimbangan mana yang lebih penting dalam pemilu kali ini? Memperbaiki lembaga-lembaga demokrasi atau memilih tokoh yang Bagi saya lembaga demokrasi. Jadi fokus saya bukan pada tokoh ya, meskipun saya memilih Ganjar dan Mahfud, dan baru sekali ini saya umumkan. Lama saya tidak mengumumkan karena saya selalu berpikir fokusnya pada kembalinya lembaga-lembaga demokratik untuk masa yang lebih lama. Kan presiden yang terpilih tidak dengan sendirinya menghasilkan suasana demokratis. Jokowi adalah contohnya. Tapi kalau lembaga-lembaga itu sehat, akan terjadi perbaikan terus-menerus. Karena demokrasi politik itu kan bukan untuk mencari yang sempurna, mencari cara yang lebih mudah memperbaiki keadaan. baik, saya kira waktu juga yang memisahkan kita, suatu penutup yang sangat klise. Tapi kita sudah mendapatkan pesan-pesan dari Mas Gun bahwa dalam pemilu ini antara lain bukan cuma tokoh, tapi sebetulnya kita sama-sama ingin memperbaiki lembaga-lembaga demokrasi. Ikuti tayangan Blak-Blakan 2045 berikutnya. Terima kasih.